Shalom semua, perkenalkan nama saya Debbie Anggreni Pangabean. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membuat ujian praktek agama dari Amsal 18 ayat 24 yang isinya ada teman yang mendatangkan kecelakaan tetapi ada juga yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini kita akan menjelaskan tentang persahabatan, tentang kayak misalnya gimana sih pertemanan kita dengan orang lain. Jadi pasti kita mempunyai teman di sekolah, di gereja, di sekeliling rumah kita ataupun dimanapun itu berada. Pasti masing-masing mempunyai kayak misalnya kebutuhan. Teman ini bisa curhat, teman ini bisa diajak bermain gitu kan. Jadi tidak semua teman yang ingin menaruhkan waktunya di kita. Seperti di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi teman bisa saja ada saat kita butuh, bisa tidak ada di saat kita butuh. Jadi kita tidak boleh kayak memandang sebelah mata ketika kita tidak dibantu mereka. Tetapi sahabat ini selalu menaruhkan waktunya ke sahabatnya, membantu di dalam kesukaran, di dalam kayak kita happy aja atau kita sedih, selalu dia ada karena kita sudah menganggap dia seperti sahabat ataupun saudara yang kayak betul-betul erat gitu. Jadi ada di dalam Alkitab ini yang di di Amsal 18 ayat 24 yang mendatangkan kecelakaan. Jadi yang mendatangkan kecelakaan ini artinya kayak sahabat, dia memang sahabat tetapi dia ingin mencelakakan kita. Kayak dia di depan itu baik-baik aja, tetapi di belakang kita menjelek-jelekan. Seperti saya mempunyai satu contoh. Saya mempunyai sahabat saya ini dari TK gitu kan. Jadi sampai SMA ini saya masih berteman. Cuma waktu saya dari TK, SD, SMP gitu sama dia. Jadi waktu SMP saya pernah kayak misalnya berantem sama dia gitu kan. Terus waktu SD atau TK gitu kan, saya masih baik-baik aja gitu. Dia sering datang ke rumah saya, tetapi pernah kejadian waktu TK dia pernah mencuri uang saya. Tapi saya masih maklum karena itu kan masih sedikit. Jadi kan anak-anak dulu masih kayak menganggap ya udahlah gitu kan. Terus dari gitu waktu SMP saya juga pernah kehilangan uang ketika dia datang ke rumah saya. Dia mengambil uang saya dari celengan dan kayak misalnya saya masih beranggapan nggak mungkin dia gitu kan. Terus nggak lama kemudian dia ngulah lagi di rumah saya, tapi saya masih mendiami. Jadi waktu SMP gini, dalam pikiran saya ya udahlah, yang penting saya jauh dari mereka gitu kan. Saya ingin berelasi, mencari sahabat yang lain gitu, mencari pembaruan yang lain gitu kan. Lalu ketika SMA waktu kelas 1 saya nggak dekat sama dia, tidak ada berkontak-kontakan sama dia gitu kan. Rupanya dalam hati saya ya udahlah, saya ajak aja lah dia bermain lagi gitu kan. Terus saya chat dia, kami bermain. Waktu kelas 1 semester 2 saya dekat lagi kepada dia, saya ngajak-ngajak dia. Dan ketika tahun ini di ulang tahun saya, dia mengambil uang saya dan dompet saya karena saya yakin dia memang sahabat gitu kan, yang mau mendengarkan cerita saya, yang mau berkorban untuk saya. Ketika saya titipkan dompet saya kepada dia, dia juga enjoy aja gitu kan. Saya kan tidak tahu kalau misalnya dia itu kayak mau mengulah lagi, karena pikiran saya dia itu udah berubah gitu kan. Ketika saya titipkan kayak ada hati gitu kan. Saya berpikir dompet saya mana gitu kan. Rupanya saya ke kamar, saya tengok tidak ada lagi. Jadi saya tanya lah orang-orang yang datang ke rumah saya, rupanya tidak ada. Dia gitu gerak-gerik dia sudah kayak mencurigakan. Terus dibilang dia nggak ada. Di situ saya belum nanya, tapi saya yakin sepertinya dia, karena dia sudah berulang kali mencuri uang saya gitu kan. Cuma ya gimana lah gitu kan.
Ketika terakhir di situ saya berpikir, saya nggak mau berteman sama dia karena dia terlalu jahat gitu kan. Di sini bukan saya mau menuduh dia, tetapi karena ke dia saya titipkan dompet saya, nggak mungkin ke orang lain dompet saya ini pergi gitu kan, karena cuma ke dia saya titipkan dompet saya, tetapi uang saya tidak ada lagi gitu kan. Tapi hati saya bilang nggak boleh begitu, karena di suatu saat pasti saya akan butuh dia. Sampai sekarang dan detik ini saya belum ada chat dia. Saya akan mengechat dia karena saya ingin berubah sifat saya. Ya, saya harus bisa memilih sahabat yang benar-benar sahabat, tidak membutuhkan saya di saat dia susah, yang ada selalu di saat saya. Jadi dari contoh yang tadi saya belajar, ya udahlah, mungkin memang orangnya seperti itu, kita harus memaklumi, kayak memang ada orang yang kayak seperti itu, kayak misalnya latah tangannya gitu kan. Udah, kita belajar dari kesalahan kita yang tadi, cukup kita tahu dia itu siapa gitu kan. Dan satu pesan saya, jangan pernah tangan kita itu latah waktu di rumah orang, karena jarang orang mau mempercayai orang yang latah tangannya, dan malah orang paling benci dan jijik sama orang yang latah tangannya. Jadi kita jadi orang yang jujur, jangan pernah kayak latah tangan kita di rumah orang. Kita harus belajar dari kesalahan yang pernah terjadi di diri kita. Jangan pernah melakukan itu ke orang lain. Karena di dalam Alkitab ada tertulis di Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini artinya harus berhati-hati dalam berteman atau memilih sahabat, bisa menjadi dekat ataupun sahabat kita yang benar-benar karib. Karena dengan siapa kita berteman dekat akan sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup, termasuk sifat kita yang turut dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Kalau misalnya sifat dia jelek, pasti sifat kita akan jelek gitu kan. Setiap orang memang membutuhkan teman, terlebih kayak teman curhat, teman bercerita gitu kan, apalagi cewek-cewek ini kan. Karena di dalam dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri, kita sangat membutuhkan orang lain atau kemampuan orang lain, karena kita sangat membutuhkan mereka dan mereka membutuhkan kita. Jadi kita tidak bisa hidup dengan seorang diri. Kita boleh bergaul, tetapi kita harus benar-benar memilih mana teman, mana lawan gitu ya. Jadi kita harus kayak misalnya kita harus belajar dari kesalahan yang pernah terjadi supaya tidak terulang dalam hidup kita kembali gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga khotbah ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.